Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi bersama Baik Eril Bagia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi SKD CPNS terbaru untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2024, di mana soal yang mau buatkan pada kesempatan ini adalah SKD TWK, tes wawasan kebangsaan. Dan alhamdulillah Maki sudah masuk di 41 ya kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silakan kawan-kawan searching lagi dari part 1 sampai 40-nya. Dan untuk kawan-kawan yang belum subrek, agar tidak lupa untuk menyalakan tombol lonceng dan tekan tombol subreknya. Gitu kan ya. Dimana materi yang Maki buat kan tentunya disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2024. Dan salah satu indikator yang akan muncul di soal SKD TWK itu adalah mengenai integritas kawan-kawan. Jadi pada kesempatan kali ini Maki akan berbagi apa yang dimaksud dengan soal integritas itu dan bagaimana bentuknya ya, karena di antara yang akan dibahas nanti, integritas yang akan muncul itu adalah integritas mengenai jujur, ya, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Nah, lebih jelasnya mari kita simak dulu kawan-kawan. Permenpan RB nomor 321 tahun 2024 ini Maki selalu sering mengawali soal dengan ini agar kawan-kawan nanti yang tidak sempat menyimak bisa tahu gitu kawan-kawan, ternyata kalau yang sempat lupa gitu kawan-kawan, ternyata dasar dari soal yang akan muncul nanti itu adalah ini dia gitu kawan-kawan, di mana soal yang akan muncul itu untuk TWK itu ada nasionalisme. Maka sudah buatkan ini yang terbarunya, bela negara juga kalau tidak salah sudah, pilar negara sudah, bahasa negara apalagi ya sudah ada part kemarin di part 40 dan part sebelumnya juga, silakan kawan-kawan searching. Dan integritas juga sebetulnya udah ya, tapi kali ini Maka akan coba bahas soal yang baru mengenai integritas ini gitu kawan-kawan ya. Jadi itu lihat jelaskan di TWK tes wawasan kebangsaan itu ada soal integritas. Sementara untuk soal lainnya sudah Maki dibuatkan juga, terutama untuk anti radikalisme, yang lainnya Maki lupa gitu ya. Silakan kawan searching lagi untuk tirunya. Oke, kita lanjut aja di sini. Nah, kawan-kawan, ini Maki buatkan pengantar untuk istilah integritas itu apa ya di sini. Kurang lebihnya seperti ini kawan-kawan ya. Kualitas yang mencerminkan konsistensi. Jadi integritas itu adalah kualitas yang mencerminkan konsistensi dan keteguhan dalam tindakan, nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta kejujuran seseorang gitu. Orang yang memiliki integritas bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral, itu norma ya, dan etika yang dianutnya, meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit atau godaan untuk berbuat sebaliknya. Integritas mencakup beberapa aspek utama. Kalau yang Maki dapatkan gitu ya, nanti kita akan sempurnakan gitu ya. Kejujuran gitu, berbicara, bertindak dengan jujur, tidak berbohong dan tidak menipu, itu. Yang kedua, konsistensi, memiliki keselarasan antara perbuatan dan perkataan. Jadi apa yang dikatakannya sesuai dengan apa yang dilakukannya gitu ya. Perbuatannya itu apa sesuai dengan apa yang dikatakannya. Serta tetap teguh pada prinsip-prinsip yang diyakini. Dia teguh dengan prinsip yang diyakini. Saya memegang prinsip seperti ini, teguh gitu, tidak tergoyahkan dan tidak menerima godaan gitu ya. Sekalipun dari wanita. Gitu kan ya. Kemudian tanggung jawab, mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan diambil, serta tidak mencari kambing hitam. Jadi tidak menyalahkan orang lain. Kalau salah ya mengaku salah, kalau tidak tahu ya mengaku tidak tahu gitu. Keadilan, bertindak adil dan tidak memihak, serta menghormati hak orang lain. Jadi dia adil. Walaupun teman dekat, kalau salah ya katakan salah gitu. Kemudian ketulusan, berbuat dengan tulus tanpa ada niatan tersembunyi atau motif tersembunyi. Gitu kan ya. Jadi tidak ada modus di sini, niatnya itu tulus gitu kawan-kawan. Itu integritas. Nah, dalam konteks profesional, integritas seringkali berkaitan dengan etika kerja, kejujuran dalam melaporkan data, transparansi dalam proses, dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Integritas adalah dasar dari kepercayaan dan kredibilitas seseorang di mata orang lain, baik dalam lingkungan personal maupun profesional. Jadi, untungnya atau manfaat dari kita memiliki sikap integritas, apalagi seorang ASN gitu ya. Jadi nanti enak kawan-kawan, kita dipercaya oleh orang lain gitu. Dan kita pun tidak ingin terlihat baik di mata orang gitu ya. Karena kita apa adanya gitu. Itu yang mau kita dapatkan gitu ya. Nah, untuk memantapkan ini, ternyata integritas ini juga diatur dalam Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 kawan-kawan. Nah, ini tentang standar kompetensi jabatan ASN. Makanya kurang paham apakah ada yang terbaru atau tidak, tapi yang Maki temukan di sini adanya di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Nah, di sana dikatakan bahwa definisi integritas itu adalah konsisten tuh kawan-kawan ya. Konsisten berperilaku selaras dengan nilai
norma, dan etika organisasi. Jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung ketika jadi pemimpin dan pemangku kepentingan. Kemudian menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jadi kalau kita mengambil keputusan kemudian salah, ya kita bertanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain. Ketika jadi pemimpin berarti kita tidak menyalahkan anak buah gitu, tidak mencari kambing hitam di sini. Itu integritas kawan-kawan, harus berani gitu di sini ya, termasuk dengan resikonya. Makanya kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai norma yang berlaku tadi itu ya, taat aturan gitu ya. Apalagi sebagai seorang ASN ya kita harus taat pada aturan. Deskripsinya apa? Di antaranya itu di Permen PAN RB ini ada mampu bertindak sesuai nilai dan norma itu kawan-kawan ya. Jadi mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Jadi bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta gitu, berkata padanya gitu. Melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tatanan individu pribadi, tidak memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi gitu kawan-kawan. Pokoknya taat aturan. Kemudian mampu mengingatkan atau mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma dan etika organisasi. Jadi kawan-kawan juga harus punya keberanian untuk mengingatkan dan juga mengajak gitu teman-teman kita, baik yang ASN maupun non ASN, untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Kemudian diantaranya ya ini dia, memberikan informasi yang dapat dipercaya dan lain sebagainya. Kemudian ini makanya ambil yang sebelah sini saja ya. Ini nanti kawan-kawan searching aja atau download Permen PAN RB nomor ininya 38 tahun 2017 ya. Atau nanti makanya akan sertakan di kolom deskripsi. Kemudian mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Gitu. Kemudian yang keempat, mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Jadi kita harus arahkan kepada lingkungan kerja. Jadi kita menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Jadi enak gitu kalau kita patuh pada nilai norma, jadi kita bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, sesuai dengan regulasi yang berlaku gitu. Tidak jadi beban nantinya. Dan mampu menjadi role model, teladan ya dalam menerapkan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Nah, kemudian informasi berikutnya Maki lansir dari sini. Nanti kawan-kawan juga silahkan searching di kolom deskripsi, nanti Maki akan sertakan ya. Jadi integritas itu, siapkah kita katanya nih, jujur nih, ada integritas itu jujur, peduli, kerja keras, tanggung jawab nih, penyusun oleh Ratih Prihatina gitu. Di sini kawan-kawan linknya ya. Nanti Maki sertakan di kolom deskripsi untuk kawan-kawan mantapkan lebih lanjut mengenai pemahaman untuk integritas ini. Nah, di sini di website yang tadi juga ini hampir sama ya. Jadi ada 9 nilai ya, ada unsur-unsur integritas gitu. Ini yang dikeluarkan juga oleh KPK kawan-kawan. Ya, ada 9. Kejujuran. Apa kejujuran? Berarti kelurusan hati seseorang yang akan selalu berusaha untuk menjaga integritas dalam tindakannya dan tidak akan berusaha untuk menyembunyikan fakta atau menipu orang lain. Jadi kalau katakan apa adanya gitu, tidak menipu orang lain, fakta gitu. Peduli dalam integritas adalah komitmen untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Ini berarti bahwa seseorang yang memiliki nilai integritas akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa tindakannya tidak akan merugikan orang lain atau membuat keputusan yang tidak adil. Tanggung jawab. Nah, seseorang yang memiliki tanggung jawab siap menanggung konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan. Nilai ini sangat penting karena dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang bertanggung jawab dan profesional. Jadi kata tadi itu, kalau salah ya akui salah gitu. Tidak harus mencari siapa pembuat salah atau mencari kambing hitam gitu. Kerja keras berarti melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dan berusaha untuk mencapai hasil yang optimal. Itu kerja keras itu bukan berarti kerja banting tulang ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu, kayak judul lagu gitu ya. Kaki di kepala, kepala di kaki. Nggak begitu. Jadi kerja keras itu dia berusaha sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang optimal dan mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses kerja. Kemudian dia juga harus memiliki sifat mandiri. Unsurnya ada unsur mandiri ya. Maknanya sebuah keadaan yang tidak bergantung pada orang lain dan dapat berdiri sendiri. Pribadi yang mandiri mampu mengatur dirinya sendiri untuk menetapkan gambaran hidup seperti yang diinginkan. Jadi tidak teguh pendirian gitu. Tidak apa kata orang lain. Kalau sekiranya tidak sesuai dengan hati nurani, ya kita percaya kepada diri sendiri, namun berlandaskan kepada norma yang tadi berlaku itu. Kemudian hidup sederhana juga kawan-kawan ya. Integritas itu ya bukan berarti harus hidup miskin atau kikir, bakhil gitu ya, tidak pelit gitu ya. Integritas itu bukan berarti kita harus bakhil, bukan.
tetapi hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Hidup sederhana membuat seseorang akan lebih bisa mengatur prioritas untuk menggunakan hartanya gitu. Misalkan kalau mampunya untuk beli motor dulu gitu ya. Kalau sudah mampu beli mobil boleh gitu kawan-kawan ya, bukan berarti harus hidup miskin dan kikir, bakhil gitu. Sederhana itu. Kemudian adil. Artinya adil itu sama berat, tidak memihak ya, tidak berat sebelah, berat ke kiri atau ke kanan gitu, tapi dia sama beratnya. Ini dia tidak memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Jadi yang di pihaknya itu adalah kebenaran, walaupun teman dekat kalau salah ya salah saja kawan-kawan ya. Jadi tidak memihak. Apalagi memihak berdasarkan alasan persamaan suku, agama, bangsa dan pertemanan, sehingga sikap ini akan mencegah konflik kepentingan gitu kawan-kawan ya. Jadi dengan tidak memihak dengan alasan ini itu akan mencegah konflik kepentingan. Tapi kalau kita memihak berdasarkan persamaan suku, agama, itu akan menimbulkan konflik gitu ya. Setelah itu seorang yang adil tidak bertindak sewenang-wenang, tapi bukan berarti kita bertindak sewenang-wenang kan kawan ya. Merasa kita paling benar yang menyalahkan orang lain, tidak juga seperti itu. Kemudian yang ke-8 itu berani. Jadi bukan berani di sini yang dimaksud, jadi bukan hanya berani fisik ya, berantem gitu, salah sedikit berantem, tonjok gitu, bukan gitu ya. Tetapi berani juga dalam berlaku dalam konteks emosional, tindakan yang dilakukan tanpa rasa ragu dalam menghadapi situasi atau permasalahan. Jadi kalau benar kita ya harus berani kawan-kawan. Sekalipun yang kita hadapi nanti kawan-kawan sebagai seorang ASN itu memberatkan gitu kawan-kawan, tapi kalau kawan benar secara regulasi dan lain sebagainya, norma yang berlaku, kawan-kawan harus berani gitu ya, melakukan sesuatu itu dengan tanpa ada keraguan gitu kawan-kawan ya. Dan disiplin. Komitmen merupakan salah satu kunci terbentuknya disiplin. Jadi sikap disiplin artinya mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kerja, disiplin yang digunakan sebagai kemampuan untuk bekerja secara efektif dan mencapai target dalam waktu yang ditentukan. Nah, 9 unsur ini yang dikeluarkan oleh KPK itu harus dikuasai oleh kita sebagai seorang ASN, harus dimiliki gitu, bukan dikuasai ya, harus dipunyai gitu. Karena nanti kita kawan-kawan kalau kita berdasarkan integrasi itu maka enak dalam menjalani kehidupannya gitu ya. Lanjut nih. Kemudian makin lansir juga dari djpb.kemenke.go.id. Nah, di sini juga sama tuh kawan-kawan ya. Ada 9 nilai integritas untuk mencegah korupsi katanya ya. Ini sama kayak tadi yang dikeluarkan oleh KPK ya. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Ya, aturan, pokoknya mengacu kepada aturan, itu nilai integritas ya. Nah, 9 nilai integritas yang dimaksud itu tadi jujur seperti yang sudah sampaikan oleh Pak Aki. Ini pengertiannya. Jujur adalah sikap lurus hati, itu sama aja kayak tadi ya kawan-kawan, tapi tidak salahnya kita baca lagi ya. Walaupun ada sedikit perbedaan pemahaman tidak masalah gitu ya. Jadi intinya adalah lurus hati, nanti akan ada irisannya. Tidak curang dan tulus ikhlas. Jadi melakukan sesuatu itu harus tulus ikhlas, jangan ada dicampuri ria, walaupun setiap amal dicampuri dengan ria gitu ya. Seorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi gitu, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan integritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakini benar gitu kawan. Yang kedua disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat tepat dan benar, menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya dapat sesuai aturan yang ada. Yang ketiga, tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berarti mengakui kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ya akui saja, nggak usah malu gitu, nggak usah gengsi gitu. Lagian ketika kita menunjukkan, karena manusia kan tidak ada yang sempurna gitu. Amanah dan dapat diandalkan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Jadi kalau ada amanah ya harus dapat dipercaya berarti. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Jadi mereka itu mengakui bahwa segala perbuatan jahat akan kembali kepadanya gitu kan kawan ya. Dan perbuatan baik juga akan berbuah baik kepadanya juga. Hal jazaul ihsan ila lisan. Tidak balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Mandiri itu kan ya. Keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain ya. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
Pribadi yang mandiri tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi pemberian yang terpuji. Itu bukan berarti kita tidak butuh orang lain, tapi ketika kita berdiskusi dengan orang lain lalu berbeda pendapat, kemudian yang lain itu ternyata kita ketahui bertentangan dengan aturan, ya kita harus mandiri di sana kan kawan. Ana yang mau diambil. Gitu. Kerja keras, nah tadi sudah disinggung juga ya, kegiatan dikerjakan secara sungguh-sungguh. Tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Sederhana, memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebihan atau tidak dapat dinyatakan sedang dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Seorang yang sederhana membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Jadi tidak harus berlebihan, tidak harus ingin terlihat bagus, tidak ingin terlihat kaya gitu ya, sepadanya lah. Gitu. Yang ketujuh, berani, ya tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap. Hatinya mantap dan rasa pendiri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar, kawan-kawan. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat, gitu ya. Jadi kita harus berani karena benar, tapi jangan berani juga karena salah itu juga, kawan-kawan ya. Jadi berani juga harus pada tempatnya, gitu. Peduli, makna peduli. Jadi kita juga harus mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Jadi kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Jadi kita jangan ingin terlihat bagus sendiri, jangan kita ingin terlihat maju sendiri. Lihat yang lain perlu bantuan kita tidak, perhatikan gitu. Ada juga peduli itu adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi di sekitar kita. Jadi jangan kita gak mau terlibat persoalan orang lain, misalkan salah juga, itu tidak peduli namanya ya. Dan yang ke-9 itu adil. Adil tadi dalam bahasa Arab berarti berada di tengah-tengah. Jujur, lurus, dan tulus. Menurut KBBI, adil memiliki arti sama berat. Tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil juga bisa berartikan berpihak pada yang benar. Ya, jadi berpihaknya itu hanya kepada kebenaran. Nah, ini harus dimiliki oleh kita sebagai seorang ASN, kawan-kawan, agar enak mudah menjalani kehidupan ini gitu ya, bertindak sesuai. Apalagi kalau kawan-kawan nanti ditakdirkan ketika sudah jadi ASN itu jadi pejabat. Nah, inilah harus dipegang teguh prinsip-prinsip ini. Berani karena benar, sederhana, adil, kerja keras, peduli, jujur, tidak bohong. Gitu kan kawan ya. Oke, itu dia mengenai ininya ya, materinya. Sebelum kita lebih lanjut menjawab soal-soalnya, nanti kawan-kawan bisa mantapkan lebih lanjut di kolom deskripsi. Silakan kawan searching untuk materinya ya. Nah, ini dia soalnya kawan-kawan. Number 1 gitu ya. Makanya sengaja buatkan di sini untuk ke-9 indikator atau unsur integritas tadi. Di sini sudah sajikan semua salah, namun apapun saja video tibutur susru gitu ya. Selalu hebat masalah semuanya sebaik bus solution berapa? Iya betul, aspirasi gitu kan ya. Nah, soalnya ini untuk indikator kejujuran nih. Andi adalah seorang pegawai negeri di sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana proyek membangun fasilitas umum. Suatu hari Andi menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang menunjukkan terdapat kelebihan anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Kelebihan anggaran tersebut dapat memberikan keuntungan pribadi jika Andi tidak melaporkannya. Namun Andi sadar bahwa tindakannya akan diuji berdasarkan integritasnya. Apa yang seharusnya dilakukan Andi untuk menunjukkan integritasnya dalam menghadapi situasi tersebut? A. Menyimpan kelebihan anggaran tersebut untuk keuntungan pribadi karena tidak ada yang akan tahu. Jelas ini salah ya. Langsung aja kita jawab ya kawan-kawan biar gak lama. Jadi kalau kita menyimpan keuntungan pribadi ini walaupun tidak ada yang tahu, nah di sini lah diujinya integritas kita kawan-kawan. Nah, ini jelas salah berarti. B. Mengabaikan kesalahan tersebut dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Ini juga sama, tidak peduli berarti nantinya ya. Ini integritas kejujuran nih. C. Melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan atau pihak berwenang di instansinya, bisa jadi ini. D. Menggunakan sebagian kelebihan anggaran untuk keperluan pribadi dan menyumbangkan sisanya untuk kegiatan sosial. Terlihat bagus memang ya. Disedekahin gitu. Tapi ini tadi itu bukan hak kita. Itu milik orang lain gitu. Menggunakan sebagian, walaupun sebagian dia. Misalkan dari 1 juta itu misalkan kita gunakan 5.000 aja, sama aja itu tidak dibenarkan gitu. Jadi wrong. Menanyakan pendapat rekan kerja apakah sebaiknya kesalahan tersebut dilaporkan atau tidak. Ini juga sama, dia tidak mendiri.
Nah, kebetulan di sini yang diuji integritas kita adalah mengenai kejujuran. Berarti sikap kita yang paling bagus dalam kondisi seperti ini adalah melaporkan, ya. Melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan atau pihak berwenang. Jadi opsi C ini menunjukkan bahwa Andi berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pekerjaannya. Transparan, jujur gitu, apa adanya gitu kawan-kawan ya. Tidak mencari keuntungan pribadi gitu kawan-kawan. Ada sip? Ida berap, steady, badap, next number 2. Number 2 nih. Di sini sudah sedikit bersalah, namun apa bersalahnya biru. Yo, butuh susru gitu. Selalu happy bersalah lagi semua sebaik push solution. Biar apa? Iya betul, beda aspirasi gitu kan ya. Soal nomor 2 ini masih menguji integritas untuk unsur atau nilai kejujuran juga kawan-kawan. Kalau tidak salah mengakibatkannya seperti itu. Tapi ini lebih hot lagi nih. Ani adalah seorang manajer proyek di sebuah instansi pemerintah yang sedang mengawasi proyek pembangunan jembatan di daerah terpencil. Dalam proses evaluasi proyek, Ani menemukan bahwa kontraktor telah menggunakan bahan baku yang lebih murah dan berkualitas rendah. Oh, ini nih. Jadi udah mau murah, kualitasnya rendah dari yang seharusnya. Yang menyebabkan jembatan tidak sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan. Bahaya nih. Jika dilaporkan, proyek bisa tertunda dan menimbulkan biaya tambahan yang signifikan. Namun jika tidak dilaporkan, risiko keruntuhan jembatan dan dampak buruk bagi masyarakat sangat besar. Apa yang harus dilakukan Ani untuk menunjukkan integritasnya dalam menghadapi situasi tersebut? Berarti kita harus berkenalan dengan Roma ini kan kawan ya. Karena Ani adalah temannya Bang Haji Roma. Itu kan ya. Aduh, just kidding kawan. Mengabaikan masalah tersebut agar proyek tidak tertunda dan biaya tambahan tidak diperlukan, tetapi memastikan bahwa penggunaan bahan berkualitas rendah tidak diketahui oleh pihak lain. Ini juga salah, ada kata mengabaikan. Ini masih mudah sebetulnya kawan-kawan ya. Karena ada kata negatif berarti ini wrong, jangan dipilih. Melaporkan penggunaan bahan baku berkualitas rendah kepada atasan dan menyarankan solusi untuk mengganti bahan yang telah digunakan dengan yang sesuai standar. Meskipun memerlukan waktu dan biaya tambahan. Bisa jadi nih. B. Membiarkan proyek sesuai dengan bahan yang ada, tetapi menyarankan perbaikan di masa depan tanpa mengungkapkan masalah bahan baku seperti ini, wrong. Bahaya ini jadi ya, membiarkan, ada kata membiarkan ini wrong. D. Menginformasikan masalah tersebut kepada media untuk mendapatkan perhatian publik dan mendesak perubahan segera tanpa melibatkan atasan langsung. Wah, ini juga sama ya, ini viral, ini viral ya. Yang E itu menyelesaikan proyek dengan cepat menggunakan bahan berkualitas rendah, kemudian secara diam-diam, ada kata diam-diam kan transparan ya. Mengalokasikan anggaran dari proyek lain untuk memperbaiki jembatan setelah ini juga salah ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang B kawan-kawan. Karena yang B itu menunjukkan bahwa Ani berkomitmen terhadap integritas, transparansi dan keselamatan publik meskipun memerlukan waktu dan biaya tambahan. Tidak masalah kawan-kawan, daripada harus menimbulkan kerugian yang besar di masa yang akan datang, ya kita laporkan aja gitu. Sambil memberi solusi, tapi ya menyarankan solusi untuk mengganti bahan yang telah digunakan dengan sesuai standar. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Begitu kawan-kawan. Azan, idap, steady, badap. Next, soal number 3. Number 3 juga di sini masih mengukur untuk nilai integritas kejujuran juga kalau tidak salah ya. Soalnya kayak gini ya. Rina adalah seorang kepala bagian keuangan di sebuah instansi pemerintah. Ia menemukan bahwa ada dana yang dialokasikan untuk proyek pembangunan sekolah yang tidak digunakan sesuai dengan rencana anggaran. Rina menyadari bahwa jika hal ini tidak segera ditangani, kualitas pembangunan sekolah dapat menurun dan berdampak negatif pada proses belajar mengajar. Rina harus memutuskan tindakan yang tepat untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Apa yang harusnya dilakukan Rina untuk menunjukkan integritas dalam menghadapi situasi tersebut? Kalau tidak salah ini juga masih kejujuran, integritas kejujuran kawan-kawan. A. Menghubungi kontraktor proyek untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana dan menyarankan perbaikan jika diperlukan. B. Menyusun laporan detail mengenai temuan dan melaporkannya kepada atasan dengan rekomendasi tindakan korektif untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana anggaran. C. Mengadakan pertemuan dengan tim internal untuk membahas temuan tersebut dan mencari solusi terbaik yang tidak melibatkan pihak luar. D. Meminta audit eksternal untuk mengevaluasi penggunaan dana proyek dan menyarankan langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil audit tersebut. E. Menyimpan temuan tersebut sebagai referensi untuk audit berikutnya dan fokus pada penyelesaian masalah lain yang mendesak. Nah, ini juga berat nih kawan-kawan ya. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang B kawan-kawan ya. Nah, ini udah lebih hot nih kawan-kawan. Jadi tidak terlihat di sini mana yang benar, mana yang salahnya gitu. Tidak ada kata atau kalimat negatif di sini. Nah, berarti di sini harus hati-hati. Nah, yang B ini mencerminkan integritas, tanggung jawab dan komitmen terhadap penggunaan dana yang transparan dan sesuai dengan tujuan awalnya. Ini dia B itu. Jadi menyusun laporan detail
mengenai temuan dan melaporkannya kepada atasan dengan rekomendasi tindakan korektif. Oh, ini lebih bagus, ada solusinya berarti. Kalau opsi A itu tidak cukup untuk memastikan tindakan korektif yang diperlukan dan tidak memberikan solusi yang menyeluruh. Kenapa? Karena dengan menghubungi kontraktor proyek itu dia ini sudah bagus sebetulnya ya, tapi ya, di sini kelemahannya tidak cukup untuk memastikan tindakan korektif yang diperlukan dan tidak memberikan solusi yang menyeluruh. Solusinya tidak menyeluruh gitu. Sementara yang C itu melibatkan pihak yang berwenang untuk tindakan korektif yang lebih formal dan menyeluruh. Ya C itu mengadakan pertemuan dengan tim internal, hanya internal saja gitu. Jadi tidak melibatkan pihak yang berwenang. Jadi ini nih untuk tindakan korektif. Jadi ada yang disembunyikan, ada usaha untuk menyembunyikan fakta gitu di sini. Itu ya. Yang D itu meminta audit eksternal, ini bisa memakan waktu dan biaya tambahan. Jadi harus merekrut dari atau mendatangkan apa itu dan waktunya lama. Sementara di sini dibutuhkan tindakan yang tepat gitu. E menyimpan temuan tersebut, apalagi menyimpan kebohongan, kedustaan itu tidak dibenarkan kawan-kawan gitu ya. Berarti ini wrong ya. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat untuk soal bertiga di yang B. Begitu kan? Azad. Tidak belum steady mantap. Kalau mantap. Dex. Soal number 4. Nah, ini berkaitan dengan disiplin kalau tidak salah ya kawan-kawan. Soalnya kayak gini kita baca barangnya. Andi adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi. Ia ditugaskan untuk memimpin proyek pembangunan gedung perkantoran yang harus selesai dalam waktu 3 bulan. Selama proses pembangunan, Andi menyadari bahwa ada beberapa tim yang sering terlambat dalam menyelesaikan tugasnya, yang berpotensi menghambat progres proyek nih. Andi harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa semua tim tetap pada jadwal dan proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Tindakan yang harus dilakukan Andi adalah bla 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 ketika jadi manajer. A. Membuat jadwal harian yang ketat untuk semua tim dan memantau setiap kemajuan secara langsung setiap hari. B. Mengadakan pertemuan mingguan untuk mengevaluasi kemajuan setiap tim dan memberikan umpan balik serta dukungan yang diperlukan. C. Mengingatkan tim tentang pentingnya menyelesaikan tugas tepat waktu dan menekankan konsekuensi jika tidak memenuhi tenggat waktu. D. Memfokuskan perhatian pada tim yang lebih produktif dan memberi mereka lebih banyak tanggung jawab dan dalam proyek. E. Memberikan insentif tambahan memberikan insentif tambahan kepada tim yang berhasil menyelesaikan tugas lebih awal dari yang di jadwal yang ditentukan. Yang mana kawan-kawan? Iya betul, yang B kawan-kawan ya, yang bagus itu. Mengadakan pertemuan mingguan untuk mengevaluasi kemajuan setiap tim dan memberikan umpan balik serta dukungan yang diperlukan. Kenapa? Karena yang opsi B ini menunjukkan pendekatan disiplin yang seimbang. Jadi memungkinkan Andi untuk memantau progres proyek sambil memberikan dukungan dan motivasi kepada tim. Jadi semuanya. Jadi kalau ada timnya 10 semuanya gitu. Semuanya gitu. Gitu ya. Kenapa tidak A? Kalau A itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang stres, membuat jadwal harian yang ketat. Nah, ini untuk semua tim dan memantau setiap kemajuan secara langsung setiap hari ini. Jadi menciptakan lingkungan kerja yang stres bagus, tapi nanti lingkungan kerja stres gitu dia. Gitu. Tanpa ada motivasi, dukungan, ya udah stres nanti bahaya. Kalau stres pada sakit semua kan repot juga nanti Andi gitu. Opsi C mengingatkan tim tentang pentingnya menyelesaikan tugas tepat waktu dan menekankan konsekuensi jika tidak memenuhi tenggat waktu nih. Ini dapat menciptakan atmosfer negatif kawan-kawan dan menurunkan motivasi. Jadi dengan mengingatkan tim tentang pentingnya menyelesaikan tugas tepat waktu dan menekankan ada konsekuensi di sini. Jadi memberitahu kalau tepat waktu nanti konsekuensinya begini. Ya. Itu akan menciptakan atmosfer negatif dan menurunkan motivasi. Nah, yang D, memfokuskan pada perhatian tim yang lebih produktif, ini dapat mengabaikan tim yang mungkin membutuhkan bantuan tambahan. Jadi kita fokus pada yang mereka produktif saja, sementara yang lain yang tidak produktif diabaikan. Nah, ini bahaya juga kawan-kawan ya. Ada kecemburuan sosial juga nanti, ada iri dengki nanti di sini dia. Yang bisa mengakibatkan ketidakseimbangan dalam manajemen proyek. Nah, ini tidak dibenarkan juga kawan-kawan. Yang E, memberikan insentif tambahan kepada tim yang berhasil, ini juga tidak langsung menciptakan disiplin dalam hal pengelolaan waktu dan tanggung jawab secara keseluruhan. Jadi hanya mereka yang berhasil saja diperhatikan, sementara yang lain juga yang perlu sentuhan harus kita sentuh kawan-kawan ya. Mau laki-laki mau wanita gitu kita sentuh gitu.
secara adil gitu. Maksudnya disentuh di sini adalah memberikan motivasi gitu kan, dukungan ya, jangan sampai kemana-mana pikirannya ya. Gitu kan ya. Aduh. Begitu kan jadi jawaban yang tepat yang B. Arzen. Idap steady mantap. Kalau mantap, next soal number 5. Nah, ini nomor 5 nih. Ini tadi berkaitan dengan unsur disiplin. Kalau sekarang ini berkaitan dengan unsur apa ya? Nanti kita coba cek ya. Ini dia optionnya. Budi adalah seorang analisis data di sebuah perusahaan. Suatu hari ia mengirimkan laporan analisis yang mengandung kesalahan perhitungan yang signifikan. Setelah laporan tersebut dipresentasikan kepada manajemen, Budi menyadari bahwa kesalahan tersebut dapat mempengaruhi keputusan penting perusahaan. Budi harus membentukkan langkah selanjutnya. Tindakan yang harus dilakukan Budi dalam situasi ini adalah bla bla bla. A. Mencari dukungan dari rekan kerja lain untuk memastikan semua informasi yang diperlukan sudah benar sebelum melakukan representasi ulang. B. Mempelajari kembali laporan untuk menemukan kesalahan tanpa melakukan tindakan lebih lanjut dan berharap situasi akan membaik. Nah, ini ada kurang baiknya nih. C. Segera memberitahu manajemen tentang kesalahan dalam laporan dan memberikan analisis ulang serta saran perbaikan yang tepat. D. Menyusun dokumen tambahan yang menjelaskan konteks laporan tersebut dan mengusulkan pertemuan untuk mendiskusikan langkah-langkah berikutnya. E. Mengalihkan perhatian manajemen pada proyek lain untuk mengurangi dampak dari kesalahan yang terjadi. Jawaban yang tepat itu yang C, kawan-kawan ya. Segera memberitahu manajemen tentang kesalahan dalam laporan dan memberikan analisis ulang. Jadi ada solusi juga serta saran perbaikan. Yang bagus itu adalah yang C. Kenapa? Karena ini mencerminkan rasa tanggung jawab, keandalan dan komitmen terhadap integritas dalam lingkungan kerja yang profesional. Jadi ini indikator atau unsur tanggung jawab integritasnya, kawan-kawan ya. Opsi A itu menyebabkan ketidakpastian. Jadi mencari dukungan dari rekan kerja untuk memastikan semua informasi yang bukan sudah benar sebelum melakukan presentasi ulang ini. Jadi menimbulkan banyak pendapat hingga akhirnya membingungkan gitu kan, kawan. Menyebabkan ketidakpastian. Padahal di sini kita sudah tahu. Sudah menyadari Budi itu sudah menyadari ada kesalahan, nanya lagi gitu. Udah tahu dia, kita udah menyadari ini ada kesalahan, tapi nanya lagi. Nah, itu menimbulkan ketidakpastian, kawan-kawan. Kan kita sudah tahu di sini sudah menyadari Budinya ada kesalahan. Nah, ya perbaiki berarti. Jangan gengsi gitu, apalagi pura-pura merasa tidak salah gitu. Yang B, di sini ada kata tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, jadi opsi B tanpa tindakan lebih lanjut tidak menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah dan bisa bersiko terhadap keputusan perusahaan. Jadi ada tindakan lebih lanjut, ini bahaya juga. Nah, sementara opsi D di menyusun dokumen tambahan yang menjelaskan konsep laporan tersebut dan mengusulkan pertemuan untuk ini menunda ya. Menunda tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Ini tunda-tunda, wah lama jadi numpuk nanti dan akhirnya lupa gitu kan ya. Masih mending lupa gitu ya. Bagaimana kalau dilupakan gitu? Kamu juga kan tidak mau untuk dilupakan. Gitu kan ya. Jadi just kidding ya. Opsi E itu menunjukkan ketidakmampuan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang diambil. Jadi mengalihkan perhatian, dialihkan. Itu artinya kita tidak ingin mengakui kesalahan. Kalau tidak ingin mengakui kesalahan berarti kita tidak menunjukkan rasa tanggung jawab, kawan-kawan. Karena tanggung jawab itu bukan berarti berani saja, tapi kita harus berani dengan segala risiko yang sudah kita ambil gitu, dengan keputusan yang kita ambil, dengan tindakan yang kita ambil. Kalau salah ya salah, akui dan minta maaf. Jangan malu gitu untuk meminta maaf, kawan-kawan. Jangan malu juga untuk mengatakan tidak tahu. Karena tidak tahu itu bukan berarti tidak tempe. Gitu kan ya. Jadi bukan aib gitu tidak tahu itu. Kalau memang kita tidak tahu ya katakan saja tidak tahu, karena tidak tahu itu bukan aib. Katakan apa adanya, jujur gitu kawan-kawan ya. Jadi ya kan di dalam hadis juga dikatakan tinggalkan kepada apa-apa yang meragukan kalian, katanya gitu kan ya. Jadi kalau ragu-ragu ya jangan dilakukan gitu kawan-kawan ya. Oke, begitu kawan-kawan. Adsen, idap-idap, steady, mantap. Kalau mantap next soal number 6. Ada berapa soal di sini, makin banyak kalau masalahnya. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya biru jauh, tibuto sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan semuanya sebaik push solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, coba dong ya. Siti adalah seorang mahasiswa yang tengah menyelesaikan studinya di bidang teknologi informasi. Ia memiliki keinginan untuk memulai bisnis startup yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi. Siti menyadari bahwa untuk mencapai tujuannya, ia perlu mengembangkan keterampilan yang diperlukan melalui usaha sendiri. Nah, berarti ini tindakan mandiri nih.
Tindakan yang seharusnya dilakukan Siti untuk mencapai tujuannya adalah A. Mencari tahu tentang pengembangan aplikasi melalui kursus online dan literatur yang relevan. Wah, bagus nih, bisa jadi. B. Menghadiri seminar yang diadakan oleh universitas tanpa, nah ada kata tanpa nih, meneliti topik yang akan dibahas, ya tidak, bisa jadi tidak relevan. Ini juga, ini ada kemungkinan wrong. Jika kalimat negatifnya ada di sini. C. Meminta pendapat dari teman-teman sebelum menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam bisnis. Ini boleh, tapi ini tidak mandiri. Yang akan diukur di sini adalah mengenai kemandirian. Nah. D. Membaca buku tentang industri teknologi untuk memperluas pengetahuannya. Nyambung nggak gitu? Jangan sampai nggak nyambung dengan bisnis startup yang akan dibangun gitu ya. Jangan cepung makan sukro, jangan nyambung bro gitu kan ya. Fokus pada satu metode pengembangan aplikasi tanpa eksplorasi tambahan. Nah ini juga nanti kurang update, bahaya ini. Kita coba cek ya jawaban yang tepat apa. Itu kan benar ya. Jadi yang A nih kawan-kawan, yang paling tepat itu mencari tahu tentang pengembangan aplikasi melalui kursus online dan literatur yang relevan di sini nih. Nah, literaturnya yang relevan katanya dengan apa yang kita butuhkan. Jadi yang A itu menunjukkan inisiatif dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi indikator untuk yang 6 ini adalah mengenai mandiri ya, unsur mandiri integritasnya. Opsi B itu bisa mengakibatkan kurangnya persiapan. Jadi menghadiri seminar yang dilakukan oleh tanpa ini itu menunjukkan kurang persiapan. C itu tidak mencerminkan mandiri, meminta pendapat orang lain itu tidak mandiri berarti kawan-kawan. Jadi gimana orang gitu kawan-kawan. Kata si A begini, nanti ikut si A, kata si B begini, sama. Opsi D tidak cukup jika hanya satu sumber pengetahuan tanpa usaha lebih lanjut. Nah, opsi D itu tidak cukup jika hanya satu sumber pengetahuan tanpa usaha lebih lanjut ya. Jadi membaca buku tentang industri untuk memperluas pengetahuannya, jadi tidak cukup satu pengetahuan. Ini kan beda dengan ini, mencari tahu tentang pengembangan aplikasi melalui kursus online, literatur yang relevan. Opsi E membatasi kemampuan Siti untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas. Itu dia. Jadi tidak mengeksplor itu berarti membatasi kemampuannya. Justru harus dieksplor gitu kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini dari yang A. Begitu kawan-kawan. AZ. Idap-idap, steady, mantap. Kalau mantap, next soal number 6. Nah, nomor 6 di sini. Di sini sudah sajikan sebuah salah, namun apapun masalahnya minum jauh, tibuto sosro gitu. Selalu lebih besar lagi semua di sebaik bus solution berapa? Iya betul. Di sana sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Andi adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan teknologi yang sedang mengeluarkan. Ulangi gitu ya. Aduh, nih makanya harus kopi dulu nih, kecapean kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu kan ya. Kawan-kawan juga yang ada snack di sebelahnya atau kalau sambil rebahan silahkan sambil duduk dulu lah sambil menikmati makanannya atau cemilannya ya, silahkan. Andi adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan teknologi yang sedang mengerjakan proyek penting dengan tenggat waktu yang ketat. Meskipun sudah bekerja hingga larut malam selama beberapa minggu, Andi merasa proyeknya belum sempurna. Nah, berarti ini kerja keras kawan-kawan. Dia ingin memastikan hasil kerjanya memuaskan dan mencapai target yang diinginkan. Tindakan yang seharusnya dilakukan Andi untuk menyelesaikan proyeknya adalah, berarti ini indikator kerja keras. Unsur integritasnya adalah mengenai kerja keras. Jadi dia berupaya untuk menyelesaikannya semaksimal mungkin dan hasilnya juga maksimal gitu. Di sini ada kata-kata sampai larut malam, kemudian merasa proyeknya belum sempurna, gitu kan ya. Hasil kerjanya memuaskan, itu berarti kerja keras. A. Menyelesaikan tugas-tugas penting dan melakukan evaluasi terus-menerus untuk meningkatkan kualitas proyek. B. Berfokus pada satu aspek proyek dan menyelesaikannya dengan sempurna sebelum beralih ke bagian lainnya. C. Memastikan semua dokumen dan laporan selesai sebelum tenggat waktu tanpa mengecek kembali, ini wrong. D. Membagi tugas-tugas dengan rekan kerja dan berkolaborasi untuk mencapai hasil terbaik dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ini gimana ya? E. Menyelesaikan proyek sesuai jadwal tanpa mempertimbangkan kemungkinan revisi atau perbaikan di kemudian hari ini. Tanpa mempertimbangkan ini wrong jelas ya. Jadi yang mungkin itu adalah A, B, dan D. Kita cek di pembahasan ya. Ternyata benar yang A yang paling tepat itu kawan-kawan ya. Menunjukkan kerja keras nih, yang A itu menunjukkan kerja keras, komitmen untuk mencapai hasil yang memuaskan dan ketekunan dalam memastikan setiap aspek proyek sesuai dengan standar tinggi. Yang A itu menyelesaikan tugas-tugas penting dan melakukan evaluasi terus-menerus untuk meningkatkan kualitas proyek. Oh jelas ini ya.
Kalau yang B itu dia berfokus pada satu aspek saja. Opsi B bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam kualitas keseluruhan proyek ya. Jadi jadi hanya satu aspek saja gitu, tidak memperhatikan aspek yang lainnya. Sementara di sini kan untuk menciptakan kepuasan itu bukan berarti dilihat dari hanya satu aspek. Kalau 9 aspek kayak integritas ini ada 9 unsur, berarti 9-9-nya harus kita miliki kawan-kawan. Dari jujurnya, disiplinnya, kemudian adil, berani dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya berfokus pada satu saja. Ya, misalkan jujur berat, misalkan ditinggalkan, itu berarti kita tidak integritas. Yang C itu berisiko hasil akhir tidak memuaskan. Jadi memastikan semua komen laporan selesai sebelum tenggat waktu tanpa mengecek, ini jelas berisiko ya. Ada kata tanpa di sini ya, negatifnya di sini terlihatnya. Yang D tidak selalu menunjukkan kerja keras pribadi yang konsisten. Jadi membagi tugas-tugas dengan rekan kerja, berkolaborasi untuk mencapai hasil terbaik. Nih, tidak menunjukkan kerja keras pribadi gitu ya. Jadi sini diharapkannya yang kerja keras pribadi sebagai Andi mau sebagaimana gitu. Opsi E tidak berusaha mencapai hasil terbaik. Nah, tadi itu jelas kelihatannya tidak ada memperhatikan revisi atau perbaikan di kemudian hari. Jelas salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang A. Begitu kan? Ada Z. Idap, seri, mantap. Kena mantap. Next soal number 8. Nomor 8 nih. Di sini sudah sedikit masalah, namun apapun masalahnya jauh. Stay boto sostro gitu ya. Selalu hari masalah dengan senyuman dari sebaik solution. Berapa? Iya betul, desperasi gitu kan ya. Budi adalah seorang pegawai yang baru saja mendapatkan bonus tahunan. Meskipun demikian, Budi lebih memilih untuk hidup sederhana. Oh, berarti ini indikatornya sederhana nih, kan udah kelihatan di sini nih. Dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimilikinya. Oke. Ia ingin memastikan bahwa keuangannya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar penting dan sesuai dengan prioritasnya. Apa yang seharusnya dilakukan Budi untuk menunjukkan sikap hidup sederhana dalam menggunakan bonus tahunan yang diterimanya? Jadi ketika kau nanti mendapatkan THR misalkan ya, kalau ada ya ada kan ya, kalau ASN PNS itu kan ada THR tuh, gaji 13 lah gitu kan ya, gaji 13, gaji berapa lagi ya lupa nih emang ya. Gitu. A. Menggunakan sebagian bonus untuk investasi pendidikan anak dan menabung sisa bonus untuk kebutuhan mendesak di masa datang. Bagus ini. B. Membeli barang-barang mewah yang diidam-idamkan selama ini sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Wrong ini. Aduh, kita boleh memanjakan diri sendiri tapi ya jangan terlalu memaksakan gitu ya, apalagi mewah gini ya, ada barang-barang mewah gitu ya. C. Mengajak keluarga liburan ke luar negeri tanpa mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan. Oh, langsung aja luar negeri ya tanpa dilihat ini biaya bonusnya itu besar atau tidak gitu. Apakah bonusnya ini melebihi dari biaya atau kurang? Maksudnya biaya liburan ini melebihi dari bonus gitu yang didapat atau bagaimana? Kalau sekiranya melebihi jangan berangkat ya. Aduh bahaya ini nih, wrong. Bisa tidak pulang nanti. Dia menghabiskan bonus untuk makan di restoran mahal setiap akhir pekan untuk menikmati hidup. Wah keren gitu ya. Hidup memang harus dinikmati tapi tidak harus begini juga ya kawan-kawan. Menghabiskan bonus gitu ya. Ya ada tabunglah sedikit, sedekah juga kawan-kawan kan perlu ya. Jadi ditabung, disedekahin karena konsepnya untuk bertambah rezeki itu adalah selain nabung ya kita harus sedekah kawan-kawan ya. Walaupun sedekah itu paling utama gitu kan. Jadi banyakin sedekahnya gitu. Kalau dalam konsep yang Islam sebenarnya gitu kan. Aduh maksudnya gitu ya Mak ya. Jadi kemana-mana ini. Jadi sedekah, nabung gitulah maksud Mak ya. Silahkan kawan-kawan atur sendiri bagaimana nanti. Tapi memang semakin banyak sedekah itu semakin bagus lagi kawan-kawan ya. Menyumbangkan seluruh bonus kepada yayasan amal tanpa mempertimbangkan kebutuhan keluarganya sendiri. Menyumbangkan seluruh bonus kepada yayasan amal tanpa ini jelas wrong ya. Jadi kita sedekah itu juga harus dipikirkan kan kawan. Sedekah bagus tadi kata Maki ya. Tapi harus dilihat dulu apakah keluarga kita tercukupi atau tidak. Misalkan kebutuhan keluarga, kalau keluarga kita sudah tercukupi, kalau misalkan seorang suami nih, suami berarti cek dulu nafkah untuk di rumah berapa. Misalkan bonusnya 10 juta nih, 10 juta bonusnya. Oh nafkahnya misalkan kebutuhannya di rumah itu adalah 6 juta. Berarti sisa 4 juta. 4 juta lagi ini boleh dikelola oleh suami. Oh malu dilebihin nih, suaminya baik hati dikelebihin misalkan 7 juta. Atau misalkan dibelikan ke istrinya ini 8 juta, yang 2 juta ditabung, yang 2 juta ini dipegang suami, memberikan kepada sedekah kepada ibu,
kepada orang lain, tetangga misalkan yang membutuhkan lain sebagainya, dan sisanya ditabung juga. Kan bagus seperti itu. Gitu kan ya. Jadi yang paling tepat itu adalah menggunakan sebagian bonus investasi sorry, untuk investasi pendidikan anak dan menabung sisa bonus untuk kebutuhan mendesak di masa depan. A gitu ya. Yang B itu bukan merupakan sikap hidup sederhana dan bisa berujung pada pemborosan itu ya. Dan orang yang borosan itu kan saudaranya syaiton katanya ya. C, mengajak keluarga liburan ini tidak mencerminkan gaya hidup sederhana dan bisa mengganggu stabilitas keuangan gitu. Jadi liburan tidak mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan itu mengganggu stabilitas keuangan. Opsi D, mengakibatkan pengeluaran yang tidak perlu, menghabiskan bonus. Dan E itu tidak mencerminkan sikap bijaksana dalam mengatur prioritas. Nah, itu kan prioritas. Siapa yang prioritas? Keluarga dulu gitu. Kita harus memprioritaskan keluarga dulu. Keluarga sudah tercukupi atau belum? Baru sisanya disedekahkan gitu kan kawan ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang begitu kawan. Alright, tidak belum. Setelah bantau. Penutup next soal number 9. Nomor 9 nih. Di sini sudah saya jadikan semua salah. Namun apapun misalnya jauh di botol sosro gitu ya. Selalu bisa langsung manis boy. Solution berapa? Iya betul, beaspirasi gitu kan ya. Anton adalah seorang kepala tim riset di sebuah perusahaan farmasi yang tengah mengembangkan obat baru. Di tengah perjalanan, timnya menemukan bahwa ada potensi masalah keamanan yang bisa mempengaruhi hasil uji klinis. Sementara sebagian besar tim merasa ragu untuk melanjutkan proyek, Anton merasa bahwa mereka harus segera mengambil tindakan untuk mengambil masalah ini dan memastikan obat tersebut aman. Tindakan yang seharusnya dilakukan Anton dalam menghadapi masalah yang muncul selama pengembangan obat adalah, ini sikap berani berarti kayaknya ya. A, mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh tim, menganalisis masalah secara mendalam, dan merancang strategi pemecahan masalah dengan melibatkan semua anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Nah ini bagus nih, bisa jadi ya. B, menjalin komunikasi dengan pihak manajemen untuk mendapatkan dukungan dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan kebijakan perusahaan serta mengkoordinasikan tindakan lanjutan dengan tim riset dan pihak eksternal. Bagus, tapi ini agak lama nanti kayaknya. C, mengalokasikan sumber daya tambahan untuk penelitian lebih lanjut serta bekerja sama dengan para ahli dari luar perusahaan untuk mendapatkan perspektif baru dan solusi inovatif. Sebetulnya sudah ditemukan ya adanya potensi masalah keamanan yang bisa mempengaruhi hasil uji klinis nih. Oke. D, menyusun laporan komprehensif mengenai potensi masalah keamanan termasuk analisis risiko dan rekomendasi langkah-langkah mitigasi serta mempresentasikannya kepada dewan direksi untuk mendapatkan persetujuan sebelum melanjutkan proyek. E, melibatkan seluruh anggota tim dalam diskusi terbuka untuk menggali ide baru kemudian secara bersama. Wah, ini keren, bagus ya. Iya, itu kan jawaban yang tepat itu adalah A. Dalam situasi ini berarti sikap unsur berani nih yang diuji di sini nih, integritasnya. Jadi yang A itu menunjukkan sikap berani dalam menghadapi masalah dengan penuh percaya diri dan ketegas. Harus tegas di sini ya. Anton adalah seorang kepala tim riset. Di tengah perjalanan timnya menemukan bahwa ada potensi masalah keamanan yang bisa mempengaruhi hasil uji klinis. Sementara sebagian besar tim merasa ragu untuk melanjutkan. Anton merasa bahwa mereka harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi. Ini kan sifatnya segera nih kawan-kawan. Tuh, ada kata segera, berarti jangan ditunda nih, gitu. Ya. Jadi mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh tim, menganalisis masalah secara mendalam, dan merancang strategi pemecahan masalah dengan melibatkan semua anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Ini sudah tercover semuanya. Yang B, kurang mencerminkan keberanian dalam tindakan operasional. Jadi menjalin komunikasi dengan pihak manajemen untuk mendapat dukungan dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil. Ini kan masalahnya Anton. Nah, Anton harus punya sikap berani di sini, gitu. Yang D, Yang D ini menyusun laporan komprehensif mengenai ini lebih fokus pada persetujuan formal daripada tindakan cepat dan berani dalam menyelesaikan masalah langsung. Ya, kan cepat ini, segera mengambil tuh. Opsi E lebih berfokus pada persetujuan formal daripada tindakan cepat dan berani dalam menyelesaikan masalah langsung. Ini ya, terlalu fokus pada persetujuan formal juga. Kalau waktu mendesak seperti ini berarti yang harus didahulukan adalah keberanian kita dan ketegasan kita dalam mengambil keputusan. Kalau kita rasa semua sudah sesuai prosedur gitu ya penanganannya, ya tinggal eksekusi saja kawan-kawan. Walaupun berat memang perlu latihan gitu kan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini yang A. Begitu kawan. Z. Tidak betul. Jawaban top. Kalau mantap, next soal number 19 ya 10 ya.
Oke, Budi adalah seorang auditor internal di sebuah perusahaan besar. Selama audit, ia menemukan adanya indikasi penyimpangan keuangan yang bisa mengarah pada tindakan korupsi oleh beberapa pejabat tinggi perusahaan. Mengetahui bahwa melaporkan hal ini bisa berdampak besar pada karirnya. Wah, ini berat nih. Budi dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tindakan yang seharusnya dilakukan Budi dalam menghadapi indikasi penyimpangan keuangan yang ditemukan adalah A. Melakukan penyelidikan lebih lanjut secara diam-diam untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat sebelum melaporkannya kepada komite audit perusahaan. Nah, ini ada diam. B. Membuat laporan detail mengenai temuan penyimpangannya dan langsung melaporkannya pada pihak berwenang internal perusahaan serta menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung laporannya. Ini yang bagus nih. C. Mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi yang diduga terlibat untuk memberi mereka kesempatan menjelaskan dan membela diri sebelum ini jelas gitu ya. Jelas lah ini nanti usaha kita untuk menunjukkan adanya, kalau kan sudah ditemukan di sini. Ia menemukan adanya indikasi penyimpangan keuangan yang bisa mengarah pada tindakan korupsi beberapa pejabat tinggi. Tuh. Sudah diketahui gitu kan kawan. D. Menginformasikan temuan ini kepada rekan kerja yang terpercaya untuk meminta saran untuk dukungan sebelum melaporkannya secara resmi. Nah, ini juga salah. Tidak berani, ini kurang tegas di sini. Harus berani kawan-kawan ya. Di sini adalah unsur berani kayaknya nih. Integritasnya kawan-kawan ya. Harus berani kawan-kawan. Ya, ini integritas unsur keberanian, berani. Melibatkan konsultan eksternal untuk mengaudit laporan. Ini juga wrong. Jadi jawaban yang tepat itu yang B kawan-kawan tuh. Lihat. Mencerminkan sikap berani dan tegas dalam menghadapi dan mengatasi indikasi korupsi. Gak usah takut gitu kan kawan ya. Maaf ya, enak kalau ngomong. Aduh, ya harus berani kawan-kawan gitu. Berani karena benar gitu. Karena di dunia ini masih ada orang-orang yang baik gitu kan kawan ya. Kawan-kawan tidak sendirian gitu. Gitu kawan-kawan. Maaf ya, ngomong apa nih gitu. Aduh, just kidding kawan-kawan ya. Intinya harus berani kawan-kawan ya. Tegakkan kebenaran. Beraninya karena benar, bukan karena salah. Opsi A. Kurang mencerminkan keberanian untuk segera mengatasi penyimpangan dan melibatkan pihak berwenang. Jadi A itu melakukan penyelidikan lebih lanjut secara diam-diam. Udah diketahui ini. Udah diketahui menemukan adanya indikasi penyimpangan keuangan. Wrong ya. C. Berisiko dan tidak menunjukkan tindakan tegas terhadap penyimpangan. Ini jelas tadi salah ya. Menunjukkan upaya kolaboratif nih temuan ini kebenarkan, tetapi kurang mencerminkan keberanian dalam mengambil tindakan langsung. Jadi yang dibutuhkan di sini soal adalah ingin mengukur sejauh mana keberanian kita dalam mengambil keputusan walaupun dalam keadaan yang sulit. Itu kan kawan. Nah, itu. Ideal kan seperti itu. Jadi ingin terjaring ASN PNS yang berani menegakkan kebenaran gitu. Jadi yang disaring itu benar-benar berkualitas gitu, berkualitas, memiliki sikap integritas yang tinggi. Integritas itu bukan hanya jujur saja, disiplin saja, tapi semuanya ada. Berani, tegas ya tadi ya, berani, disiplin, jujur, tanggung jawab, adil, mandiri, kerja keras. Ada 9 itu harus dimiliki oleh kawan-kawan. Opsi E, ini melibatkan konsultan memang mencerminkan kehati-hatian, tetapi ini kurang menunjukkan keberanian dalam, lagi-lagi kurang menunjukkan keberanian. Soal ini ingin mengukur sejauh mana keberanian kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan harus tepat gitu kawan-kawan ya. Memilih soal jawaban yang paling benar gitu di antara yang benar gitu. Di sini kawan-kawan harus hati-hati juga dalam menjawab soal. Ya, karena soal ini menghendaki bahwa kawan-kawan ini memiliki keberanian enggak gitu. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu yang B kawan-kawan ya, membuat laporan detail mengenai temuan penyimpangan langsung dan melaporkannya. Ini dia. Itu kan ada Zen. Bidap izin mantap. Next. Berikutnya masih ada ya kawan-kawan beberapa soal lagi nih. Sarah adalah seorang manajer di sebuah perusahaan teknologi. Dia melihat bahwa beberapa anggota timnya terlihat kelelahan dan kurang bersemangat dalam beberapa minggu terakhir. Menyadari pentingnya kesejahteraan tim untuk mencapai kinerja yang optimal, Sarah ingin mengambil tindakan yang dapat meningkatkan semangat dan kesejahteraan anggota timnya. Tindakan yang harus dilakukan Sarah adalah, ini berarti peduli ya kayaknya dia. A. Mengadakan pertemuan individu dengan setiap anggota tim untuk mendengarkan masalah mereka dan menawarkan bantuan serta solusi yang mungkin bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Bagus, tapi ini pertemuan individu lama gitu, menyita waktu kawan-kawan ya. Ini kurang bagus. Menyusun program kesejahteraan karyawan mencakup kegiatan fisik, mental, dan sosial yang bisa diikuti oleh semua anggota tim untuk meningkatkan kesehatan dan kebersamaan bersama. Bagus juga ini. Memberikan penghargaan dan pengakuan atas usaha dan kontribusi setiap anggota tim dalam rapat bulanan serta mendorong mereka untuk berbagi ide dan saran meningkatkan suasana kerja. Bagus. Mengatur kegiatan rekreasi bersama di luar kantor untuk mempererat hubungan antar anggota tim dan memberikan mereka kesempatan untuk bersantai dan beristirahat dari rutinitas pekerjaan. Bagus, tapi akan memakan waktu nih.
Menyediakan fasilitas tambahan di kantor seperti ruang relaksasi atau area bermain yang bisa digunakan oleh anggota tim. Wah, lama lagi nih kawan-kawan ya. Jadi yang bagus itu yang mana? Menyusun program kesejahteraan karyawan antara A dan B nih, kita lihat kawan-kawan ya. Mengadakan pertemuan individu dengan setiap anggota tim dan untuk mendengarkan masalah mereka dan menawarkan udah muncul gitu ya. Ternyata ya tuh kawan-kawan ya. Yang B kawan-kawan ya. Jadi kenapa yang ini tidak, yang A tidak? Karena ini pertemuan individu itu nanti kita lihat ya. Kalau yang B menyusun program kesejahteraan karyawan yang mencakup kegiatan fisik, mental, dan sosial yang bisa diikuti oleh semua anggota tuh. Kemudian dipastikan semuanya ikut untuk meningkatkan kesehatan dan kebersamaan mereka. Bagus itu, misalkan sebulan sekali diadakannya, bagus ini. Seorang manajer itu harus juga begini kawan-kawan ya, adakan olahraga sehat misalkan ya. Kemudian ya baik fisik, mental, sosial, lain sebagainya, sehingga nanti mereka menumbuhkan kesehatan mental juga nih. Selain kesehatan mental, fisik juga ya, juga menumbuhkan kebersamaan kawan-kawan. Ya, jadi upaya ini menunjukkan upaya proaktif dan komprehensif dalam memperhatikan kesejahteraan seluruh tim secara kolektif gitu. Yang A itu menunjukkan perhatian personal tetapi lebih fokus pada solusi individual daripada tindakan kolektif. Jadi lebih lama ini juga ya, kan satu-satu. Yang C itu menunjukkan sikap apresiatif tetapi fokus utamanya pada pengakuan individual daripada kesejahteraan keseluruhan ya. Setiap anggota tim dalam rapat ulangan memberikan penghargaan dan pengakuan atas usaha dan kontribusi setiap anggota tim dalam rapat ulangan serta mendorong mereka untuk berbagi ide saran. Nanti kan tidak semua bisa berbagi ide gitu. Yang D menunjukkan perhatian terhadap kebersamaan tim tetapi lebih fokus pada kegiatan sesekali dari tindakan berkelanjutan. Ini tidak berkelanjutan nih, kurangnya itu ya. Mengatur kegiatan rekreasi bersama di luar kantor untuk pertumbuhan, dan ini kan juga memerlukan biaya tambahan untuk bersantai gitu, mengatur kegiatan. Beda dengan ini menyusun program. Kalau program kan berarti harus berkelanjutan kawan-kawan. Opsi E menunjukkan upaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman tetapi lebih fokus pada fasilitas fisik daripada program kesehatan holistik. Fasilitas tambahan di kantor itu fisik saja, mentalnya enggak. Kalau di sini ada fisiknya, ada mentalnya, sosialnya. Kelagian di sini juga ada program kesejahteraan karyawan tuh. Kalau program berarti kegiatannya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Beda dengan ini. Ini tidak berkesinambungan nih, makanya tidak dipilih yang D. Yang E hanya fisik saja. Yang B itu memuat semuanya, gitu kawan-kawan ya. Ya, begitu kan kawan. Mudah bukan? Bukan gitu. Oke, jadi jawaban dapat yang B. Begitu kan AZ. Ini benar. Sering-sering mantap. Kalau mantap, next. Number berikutnya. Rina adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi. Dalam proyek yang sedang berlangsung, terdapat dua subkontraktor yang memiliki pandangan berbeda mengenai cara menyelesaikan pekerjaan tertentu. Satu subkontraktor memiliki pendekatan yang lebih cepat namun berbiaya tinggi, sedangkan subkontraktor lainnya memiliki pendekatan yang lebih hemat namun memerlukan waktu yang lebih lama. Rina harus memutuskan metode mana yang akan digunakan sambil memastikan keputusan tersebut adil bagi semua pihak dan proyek tetap berjalan lancar. Tindakan yang seharusnya dilakukan Rina dalam memutuskan metode penyelesaian pekerjaan tersebut adalah berarti ini tentang keadilan, adil kawan-kawan, integritasnya, tidak memihak, tidak berat sebelah. Dia ada dua subkontraktor nih, berbeda pendapat, berbeda pandangan. Bagaimana kita harus bela yang mana gitu? Apakah kita bela yang menguntungkan kita gitu ya? Berarti itu tidak dibenarkan karena di sini adil itu tidak berat sebelah gitu. Tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, tapi kita sama berat. A. Melakukan analisis mendalam terhadap kedua pendekatan, mempertimbangkan efisiensi biaya dan waktu, serta mengajak kedua subkontraktor untuk berkolaborasi dalam mencari solusi terbaik. Bisa jadi. B. Memilih pendekatan yang lebih hemat biaya untuk menghemat anggaran dengan mempertimbangkan adanya cadangan waktu untuk menyelesaikan penyelesaian yang lebih lama. Berarti dia agak cenderung memilih berat sebelah nih. C. Memiliki pendekatan yang lebih cepat untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dengan mempertimbangkan adanya alokasi anggaran tambahan yang diperlukan. Anggaran tambahan tuh, wrong juga ini. D. Mengadakan pertemuan dengan kedua subkontraktor untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan lalu membuat keputusan berdasarkan konsensus dari diskusi tersebut. Ini lama. Konsensus di sini maksudnya agak lama lagi nantinya. Mending kalau ditemukan gitu kan kawan. Jadi di sini kita harus adil dan segera mengambil keputusan. E. Meminta pendapat dari tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pendekatan. Nah, yang diukur apa di sini? Keadilan kawan-kawan. Jadi jawaban yang pertama itu yang A kawan-kawan ya. Ini yang A nih. Tuh.
menunjukkan sikap adil dengan mempertimbangkan semua faktor secara objektif dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Jadi melakukan analisis mendalam terhadap kedua pendekatan. Jadi ketika kontraktor A begini menyampaikan, oh ini lebih cepat, biaya tinggi, oh ini lebih hemat, biaya tinggi, dua-duanya kan itu untuk kebaikan juga ya. Biaya lama gitu, hemat tapi biaya lama, cepat tapi biaya tinggi. Mana nih yang harus kita ikuti gitu. Disinilah kita harus melakukan analisis mendalam terhadap kedua pendekatan, mempertimbangkan efisiensi biaya dan waktu, serta mengajak kedua subkontraktor untuk berkolaborasi dalam cara mencari solusi terbaik. Jadi bukan dipilih salah satu, tapi dua-duanya diajak kolaborasi, kawan-kawan. Itu ya. Apalagi sampai diadu domba, itu tidak benar. Nggak boleh nanti kawan-kawan ketika jadi pemimpin, jadi pejabat di ASN misalkan ya, petinggi ASN, kita memihak salah satu, tidak benar gitu. Opsi D ini yang mengadakan pertemuan dengan kedua kesatuan ini menunjukkan supaya inklusif, tetapi keputusan yang dibuat berdasarkan konsensus tidak selalu adil jika tidak ada analisis mendalam gitu, tidak selalu. Nah, ini dia. Jadi yang paling tepat itu adalah meminta pendapat dari tim proyek, ini menunjukkan upaya kolaboratif, tetapi keputusan yang dibuat berdasarkan pendapat mayoritas tidak selalu. Jadi keputusan yang dibuat berdasarkan pendapat mayoritas tidak selalu adil jika tidak mempertimbangkan semua aspek dengan cermat gitu kan. Tidak selalu. Jadi harus hati-hati juga. Gitu kan. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Begitu kan, Azen? Idap-idap, sedih-sedih, mantap, mantap, next. Alhamdulillah sudah selesai kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan itu saja dulu mungkin yang bisa diberikan dalam kesempatan ini. Intinya kawan-kawan dalam soal integritas TWK ini, kawan-kawan harus menguasai 9 unsur atau nilai-nilai integritas, dimulai dari jujur, kan, berani, tanggung jawab, kemudian mandiri, kerja keras, ya pokoknya dikuasai yang 9 itu ya, sederhana. Dan 9 nilai ini 9 ya. Nanti kawan-kawan lihat lagi di awal, sengaja mengakibatkan seperti itu agar kawan lebih memahami gitu dan bisa menjawab soal lebih dulu gitu kawan-kawan. Buat latihan ini harus dikuasai oleh kawan-kawan, harus dimiliki lah gitu kawan-kawan. Jadi soal yang dibuat nanti itu memang ingin menjaring ASN-ASN yang memiliki integritas tinggi. Oke kawan-kawan, di samping kita memaksimalkan usaha, kita juga jangan lupa untuk memaksimalkan jangan doa akan apalagi usaha. Tanpa doa itu sama yang sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha dan doa itu kan harus seimbangkan, judul-judulnya juga berjuangan dan doa gitu kan ya. Untuk kawan-kawan yang ingin dibuatkan soal lebih lanjut, silakan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada kemungkinan maka akan coba bahas satu persatu. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.